Anda kembali bersama kami, Kang Ujang. Dua nama ya, Gus Muhaimin dan Mas Ahaye ini dari segi elektabilitas di bursa calon wakil presiden, karena dari tadi kita mengerucut ke bursa calon wakil presiden, memang sudah bisa memberikan insentif elektoral atau tepatnya mengatrol elektabilitas dari baca pres yang sudah di kira-kira ini kali yang akan berpasangan dengan Gus Muhaimin maupun Mas Ahaye, atau perlu hal lain yang perlu diperhatikan oleh kedua parpol yang ada hari ini, ada PKB dan juga Partai Demokrat? Ada plus minus ya, ya. Misalkan Cak Imin itu kuat sebagai ketua umum partai, elektabilitas juga cukup. Tetapi yang harus dilakukan adalah mempersatukan figur-figur dari NU. Jadi kalau ada riset gitu ya, bangun bahwa kalau tokoh-tokoh NU itu bersatu gitu ya, satu nama saja yang maju, ya, misalkan Cak Imin gitu. Yang lain tokoh lainnya seperti misalkan Mahfud MD ataupun Khofifah atau tokoh NU yang lain itu mendukung Cak Imin, itu potensi menangnya tinggi. Seperti itu. Jadi kalau Cak Imin didukung oleh kekuatan penuh dari NU, maka tadi NU-nya bersatu mendukung Cak Imin dengan pasangannya, itu punya potensi unggul. Nah, Pak Ahaye ini saya melihat elektabilitas tinggi, tapi memang tadi dikatakanlah kalau didorong ya menyasar kalangan dari milenial yang harus didorong. Karena itu ya plus minus ini ya tentu kita harus pahami ya, kan tidak ada capres-cawapres yang sempurna. Saya melihatnya dua-duanya punya potensi untuk bisa maju menjadi cawapres. Karena apa? Tadi dari elektabilitas cukup, dari katakanlah pengalaman politik juga Cak Imin panjang, Ahaye juga masih muda yang progresif gitu kan. Lalu dalam konteks track record juga cukup. Tadi Pak Kiai sudah sebutkan bagaimana kinerja Gus Imin atau Cak Imin itu di DPR juga kinclong gitu. Lalu juga Pak Ahaye juga memimpin Demokrat juga sekarang running gitu ya, sehingga menjadi dua partai ya, baik PKB pun Demokrat, partai-partai yang memang hari ini terus bergerak maju gitu. Saya melihatnya seperti itu. Saya ke Gus Muhaimin kalau gitu. Gus, tadi katanya nih belum solid nih NU, walaupun ada sosok Gus Muhaimin di sana, jadi mau dijanjikan apa kepada baca presnya, misalnya Pak Prabowo atau jangan-jangan Pak Erlangga atau jangan-jangan sosok lain, ini kurang dalam tanda petik bawa apa PKB buat baca presnya? Menurut pengamat dan peneliti bahwa aliran politik Indonesia itu dibagi dua, aliran politik besar, pertama nasionalis, yang kedua agamis. Perlu diketahui Christian, PKB itu adalah partai berbasis Islam terbesar hari ini di Indonesia. Nah, Demokrat sesungguhnya mewakili arus nasionalis. Jika seandainya saja ini PKB dan Demokrat tidak terganjal dengan kuota 20%, saya pikir lebih cepat itu selesai. Lebih cepat selesai dalam arti nanti capres-capresnya PKB Demokrat lebih cepat membuat situasi ini bergerak. Yang kedua, variabel survei. Hari ini memang survei-survei yang ada dari 3 calon presiden itu rata-rata air aja, rata-rata ombak. Maka pilihan terhadap calon wakil presiden atau kalau memilih wakil presiden ini menjadi hal yang utama, harus dihitung betul. Salah dia memilih wakilnya, maka bisa jadi jeblok elektoralnya. Artinya sampai hari ini memang nama-nama cawapres atau capres yang ada itu biasa-biasa saja. Dan perlu diketahui kalau di 2019 nama Kiai Ma'ruf Amin itu nggak ada di survei malah. Yang pasang banner Cak Imin. Tetapi yang dipilih ketika itu Pak Kiai Ma'ruf Amin. Nah, di tahun 2024 ini saya yakin para calon-calon presiden dan juga partai-partai akan menghitung ulang. Pertama, soal bagaimana harmoni antara partai nasionalis dan partai agama. Kalau dia hanya mencalonkan yang hubungan sedara saja, nasionalis saja, dia akan ditinggal oleh kelompok religius, pemilih religius. Demikian juga kalau senasab dikawinkan religius saja, maka yang nasionalis nggak ikut. Nah, disinilah justru teka-tekinya. Makanya saya sampaikan tadi, seandainya saja Demokrat dengan PKB cukup,
itu sudah cocok gitu, nasionalis, religius bergabung di situ. Namun faktanya hari itu PKB memang sedang membangun dengan Pak Prabowo atau Partai Nasionalis Gerindra. Enggak, bukan dengan Gerindra Golkar ya, partai, Gus? Bukan dengan Ya. Golkar? Golkar kan di KIB, Oh. yang saya sebut koalisi insya Allah bubar. Oh. Dan ini sudah bubar. Iya, dikatakan Artinya, demikian atau diharapkan bubarnya mau jadi apa? Memecah kemana, Gus, maksudnya? Apa? Nah, kemudian makalah Pak Erlangga bertemu dengan Gus Muhaimin dalam konteks membangun koalisi yang dinamis, koalisi inti yang dapat mendinamisir. Maklum saja, yaitu tadi memang nanti pasti akan ada pembicaraan soal pasangan calon. Mestinya kita tahu semua bahwa formula di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah tegas dan jelas. Yaitu? Bahwa calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Saat ini sedang kita tunggu keputusan kapan diumumkan nama itu. Jadi sudah clear sebenarnya. Dan kirain Gus, kirain Gus Jazilul hari ini mau mengumumkan sudah clear itu siapa maksudnya, misalnya Gus Muhaimin gitu. Kan kita setiap hari ngobrol ada ini. di kantong masing-masing. Sudah ada di kantong masing-masing dan para kiai, para tokoh mendesak melalui istimewa ulama untuk diumumkan sebelum Ramadan. Faktanya hari ini belum dan hari ini ada desakan kembali. Mudah-mudahan di bulan Mei ini segera nama yang ada di kantong dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Yang ada di kantong itu dipastikan sudah sama nggak, Gus? Atau masih beda? Ya, kalau nanti ternyata keputusannya masih belum bulat atau keputusannya tidak memenuhi harapan dan aspirasi PKB, tentu kita punya opsi-opsi yang lebih rasional. Oke, tidak memenuhi harapan. Jadi, dan opsi dari PKB itu bagaimana, Gus? Tidak memenuhi harapan. Nanti setelah diputuskan baru kita putuskan opsi gitu. Kalau ternyata kalau gitu saya balik dari pertanyaannya, harapannya PKB apa? Gus Muhaimin jadi cawapresnya Pak Prabowo? Harapannya PKB Pak Muhaimin masuk di kertas Pilpres. Jadi jangan di downgrade dulu. Karena koalisi ini sejajar, Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo koalisinya sejajar. Ya. Di dalam faktanya bicara begitu. Nanti Pak Muhaimin menjadi cawapres dan itu diterima oleh Gus Muhaimin, ya jalan. Berarti sekarang masih saya sebut capres-capres dulu gitu, Gus ya, di KKIR ya. Pak Prabowo capres, Gus Muhaimin juga capres. Kan gitu. Pak Prabowo masih capresnya Partai Gerindra, belum capresnya Partai PKB. Oke. Jadi PKB capresnya tetap Gus Muhaimin. Jadi PKB atau Gus Muhaimin tetap harus melaksanakan mandat muktamar. Baik. Mengusung Gus Muhaimin. Jadi clear di situ. Tinggal nunggu saja bersabar. Mungkin 1 minggu, 2 minggu ini di bulan Mei. Mudah-mudahan segera muncul kesepakatan. Mudah-mudahan segera muncul kesepakatan. Ya, baik. Ini Bang Jansen nih yang kemudian masih juga menjadi pertanyaan. Anies Baswedan adalah baca pres pertama yang mendeklarasikan atau dideklarasikan oleh sejumlah parpol. Tapi baca presnya yang menjadi pertanyaan. Apakah tadi kita sudah jelas bicara mengenai kenapa Mas Ahaye nggak nyalek ya, karena memang menjalankan juga amanat di instrumen keputusan tertinggi di Partai Demokrat, yaitu untuk menjadi capres maupun capres. Sudah disepakatikah atau sudah mengerucutkah atau sudah ada tanda-tanda lampu hijau bahwa bakal calon wakil presiden Pak Anies adalah Agus Harimurti Yudhoyono? Begini Christian, sebelum masuk ke sana, saya ingin meluruskan sedikit ya pernyataan kamu di tengah sesi pertama tadi begitu, agar publik Bang tidak Jansen? confuse nanti. Tadi Christian mengatakan, nanti kalau para ketua umum partai ini tidak nyalek, nanti bisa masuk ke DPR via jalur PAW begitu. Ini saya ingin kembali lagi ke soal ketum partai tidak nyalek ini. Saya ingin mengkoreksi itu. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka kita hari ini, di mana daftar caleg itu diumumkan ke publik dan hasilnya juga diputuskan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU, ya. Tiap caleg itu dapat suara berapa, siapa yang kemudian terpilih ke parlemen,
maka mekanisme ketua umum yang tidak nyalek ini kemudian tidak ikut pilpres jadi anggota DPR via jalur PAW itu tidak dimungkinkan. Jadi ingin saya katakan Mas AHY dan Caimin dan lain-lain lah kalau memang masih ada ketua umum partai yang tidak nyalek, ini memang sekarang dalam posisi berkorban untuk partainya. Itu. Jadi kalau mereka tidak jadi calon presiden atau calon wakil presiden, ya, maka mereka tidak bisa ke legislatif. Itu dulu dia. Oke. Yang ingin saya koreksi begitu. Jadi apa? Itu makanya semua ketua umum partai ini, ya, ini akan memimpin partainya masing-masing menuju pemenangan pemilu besok. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal cawapresnya Mas Anies ya. Ya. Dengan tidak mencaleknya Mas AHY hari ini, ya, maka dapat dipastikan, ya, Mas AHY itu salah satu kandidat calon wakil presiden beliau, kan itu, kan ada konsep trisula begitu. Ya. Jadi pantas tidak Mas AHY jadi calon wakil presiden Mas Anies, atau jadi calon wakil presiden kandidat yang lain, atau bahkan jadi calon presiden begitu dia. Pertama, karena ada trisula tuh. Pertama, si bersangkutan itu memiliki partai politik pengusung, kan gitu dulu, modal dasar tuh. Ya. Yang kedua, dia punya elektabilitas. Mas AHY ini punya elektabilitas hari ini. Kalau di Liga Calon Presiden, beliau selalu 4-5 besar. Kalau di Liga Calon Wakil Presiden, beliau malah nomor 1 terus tuh. 23-25%, angkanya selalu di situ. Yang ketiga, karena kita punya halang rintangan begitu, soal PT 20%, dia punya koalisi. Itu. Hari ini Mas AHY punya modal dasar partai pengusung, ya, tiket masuk namanya Partai Demokrat, punya elektabilitas, juga punya koalisi. Jadi hari ini kita berjuang Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan. Kita sudah punya calon presidennya, tentu yang kurang kan tinggal calon wakil presidennya begitu. Ya. Ya tentu kami seluruh kader Partai Demokrat ya berharap wakil presiden Mas Anies itu adalah Mas AHY. Itu harapan kader. Walaupun dalam fakta yang ditandatangani kemarin ya, fakta perjanjian itu tadi, soal calon wakil presiden ini diserahkan kepada Mas Anies Baswedan begitu. Bang Jansen, jadi beliau sudah memberikan 5 kriteria kan itu. Ya, Bang Jansen, Gimana? kalau misalnya kondisinya masih begitu ya, penentuan bacawa presnya itu diserahkan kepada baca pres Pak Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah kalau Partai Demokrat atau dalam hal ini Mas AHY tidak dipilih oleh Pak Anies Baswedan, masih dengan koalisi Perubahan untuk Persatuan? Terlalu jauh kita berandai-andai ini. Ini pendaftaran baru 7-14 Oktober. Ini masih 5 bulan lagi. Terlalu prematur, itu dia. Ibarat bayi itu masih 1 bulan tuh, prematur sekali tuh, enggak, terlalu jauh. Jadi kami tidak ingin berandai-andai pada persoalan ini. Jadi belum ada pembicaraan soal itu ya, Bang Jansen ya? Jadi belum ada pembicaraan soal itu ya, kalau misal dipilih atau tidak oleh Pak Anies Baswedan, seorang Mas AHY? Sekarang ini belum di level siapa yang mau dipilih, masih ngumpulkan nama. Kan kita hari ini kan 3 partai itu ya, kemudian dibentuk tim kecil kan, perwakilan dari 3 partai begitulah, bersama Mas Anies Baswedan di dalamnya. Boleh dikatakan tim 9 lah ini begitu, tambah kandidatnya begitu. Jadi sekarang ini sedang mengumpulkan nama. Jadi terlalu jauh kemudian kalau cukup banyak wartawan, bukan hanya kamu yang bertanya ke kami, berandai-andai dia. Kalau tidak diambil gimana? Masih terlalu jauh itu. Jadi hari esok aja tidak bisa kita prediksi kan begitu. Tapi yang pasti koalisi perubahan ini sekali lagi ya, ini kalau secara proses, ini prosesnya ini kan maju terus. Udah ada calon presidennya, 3 partai sudah diikat dengan piagam kesepakatan itu. Piagam kesepakatan itu membentuk lagi tim kecil perwakilan dari 3 partai itu. Kemudian nama-nama dikumpulkan. Jadi ini prosesnya jalan terus. Itu. Bang Anas. Jadi kalau tadi katanya Gus Jazil ada koalisi
akan bubar kalau ini masih jauh dari bubar nih. Malahan menuju loket pendaftaran nih. Menuju loket pendaftaran KPU. Nah, Bang Anas ini melihat posisi dinamika yang terjadi di masing-masing internal koalisi sementara yang terbentuk saat ini. Ada koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Rakyat untuk PKB dan ada koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk Partai Demokrat. Bagaimana posisi tawar dari masing-masing ketua umum ini untuk memang kalau menjaga optimismenya bisa setidaknya minimal menjadi cawapres, kalau memang tadi ya kata Gus Muhaimin, Gus Jazilul sih masih tetap menjaga harapan bahwa saat ini ya Gus Muhaimin masih tetap menjadi baca pres dari PKB. Bagaimana Bang Anas? Jadi Mbak Pristian, saya melihat ada dua kesamaan Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam konteks Pilpres 2024. Kesamaan pertama adalah kesamaan motif politik, bahwa Partai Demokrat dan PKB memiliki motif politik yang sama, yaitu menginginkan ketua umum masing-masing ikut maju di gelanggang Pilpres, baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Kalau kita melihat dari pernyataan Gus Jazilul tadi, bahwa bagi PKB, apapun keadaannya, apapun alasannya, Gus Muhaimin harus ada di kertas suara. Artinya bahwa kalau Gus Muhaimin tidak diakomodir di koalisi poros Prabowo menjadi calon wakil presiden, maka boleh jadi mungkin PKB akan melakukan formulasi koalisi baru dengan partai-partai lain. Boleh jadi misalnya dengan Partai Golkar, ya, Partai Golkar itu saya melihat. Sementara kalau di Partai Demokrat, Bung Jansen tadi sangat tegas bahwa bagi di koalisi perubahan, bagi kami adalah piagam ini kita sepakati, persoalan capres-cawapres itu nanti sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh ketiga partai politik. Nah, kesamaan yang kedua adalah kesamaan nilai tawar politik, Mbak Pristian. Apa yang saya maksud dengan kesamaan nilai tawar politik? Bahwa Partai Demokrat dan PKB cukup satu partai saja mereka berkoalisi, itu maka memenuhi syarat 20% untuk mengusung pasangan capres maupun cawapres. Sehingga nilai tawar yang sama ini yang membuat manuver-manuver politik Partai Demokrat dan PKB ini akan mengganggu sedikit. Kalau PKB bertemu dengan Demokrat dengan Airlangga, tentu juga akan mengganggu poros Prabowo. Begitu pula ketika Partai Demokrat bertemu dengan PKB dengan Golkar, itu juga cukup mengganggu poros Anies Baswedan. Kenapa? Karena PKB dan Demokrat punya nilai politik, nilai tawar politik yang sama. Artinya bahwa kalau Demokrat berkoalisi dengan Golkar misalnya, atau Demokrat berkoalisi dengan Gerindra, itu kan sudah cukup mengusung capres-cawapres. Begitu pula sebaliknya, PKB cukup berkoalisi dengan Gerindra saja, kalau Prabowo Muhaimin itu kan sudah bisa lari. Atau kalau misalnya PKB berkoalisi dengan Golkar misalnya, maka itu cukup 20% untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Sehingga menurut saya, ini Demokrat dan PKB ini cukup akan memainkan peran yang sangat cantik di menit-menit terakhir ini ya, 5 bulan terakhir, dan apapun manuver politik yang dilakukan kedua partai politik ini cukup mengganggu psikologi masing-masing kedua koalisi partai itu. Cuman kalau kita melihat kecenderungannya di mana? Kalau saya melihat ya, kalau ke PKB mungkin hari ini berkoalisi dengan Gerindra. Boleh jadi bisa membuka diri berkoalisi dengan Golkar misalnya. Bahkan saya melihat PKB pun bisa gabung di koalisi poros Anies Baswedan dan juga bisa ke poros Ganjar. Karena kalau kita melihat Pak, PKB ini sejak Pilpres secara langsung dia selalu menjadi pemenang. Kalau Demokrat 2 kali menang, 2 kali tidak menang. Ya tidak kalah Bang. Ya Bang Jansen ya, 2 kali tidak menang. Jadi saya pikir kedua partai ini cukup mempengaruhi iklim politik Pilpres di menit-menit 5 bulan terakhir ke depan hingga masa pendaftaran di KPU, Mbak Christian. Oke, dari perolehan suara, kenapa Bang? Tentu kita mengapresiasi ketua umum partai politik Partai Demokrat dan PKB ini, bahwa dorongan mereka untuk tetap maju sebagai calon wakil presiden ya dalam kondisi saat ini, bahwa itu tentu mempertimbangkan banyak hal. Pertama tentu ingin menjaga marwah politik partai politik mereka sendiri, bahwa ini ketua umum kita harus kita jadikan, kita sudah sosialisasikan bertahun-tahun. Yang kedua, Partai Demokrat dan PKB itu harus konsisten bahwa kita ingin menjadikan dan memberi edukasi kepada publik bahwa partai politik adalah laboratorium kader kepemimpinan nasional ke depan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Jazilul dan
Bung Jansen ini adalah sesuatu yang positif untuk publik agar masyarakat tahu bahwa partai politik ini memang sebagai laboratorium kader kepemimpinan nasional di masa-masa mendatang. Saya kira begitu, Mbak. Itu harapannya ya, bisa menjadi laboratorium kader ya, pemimpin-pemimpin baik itu di tingkat level nasional maupun di level daerah. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bang Anas bahwa PKB dan Partai Demokrat nggak gede-gede amat dibanding dengan partai yang urutan 1, 2, 3 suaranya, tapi menjadi penentu di menit-menit akhir. Kalau saya keluar dari KKIR, maka Partai Gerindra juga. Kalau PKB keluar dari KKIR, maka Partai Gerindra juga nggak bisa maju. Atau Partai Demokrat keluar dari KPP juga nggak bisa maju. Jadi megang kunci juga ini ya Bang Anas ya. Nah bagaimana kemudian mengeskalasi kekuatan dan posisi tawar dari masing-masing parpol. Kita bahas usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.